juga Kakak. Iya, adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Gimana Kak? Kayaknya baik-baik aja ya Kak ya? Baik, luar biasa dong kan Luar pasti. biasa ya. Ini udah minggu keberapa Kak? Untuk berapa ya? Ayo adik-adik di rumah udah minggu berapa? Minggu ke-7 ya. Minggu ini adalah minggu ke-7, benar sekali ya. Adik-adik yang di rumah harus bahagia. Kita kakak yang di sini juga tetap bahagia ya, untuk selalu memberikan bimbingan dan juga adik-adik yang di rumah bisa bertemu dengan kakak-kakak kita meskipun online ya Kak ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Baik, adik-adik yang di rumah kita akan memulai bina iman kita. Tetapi kita mau apa dulu Kak? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya? Bener. Adik-adik di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Yuk kakak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati gebuk semuanya. Amin. Kalau kau suka hati gebuk semuanya. Amin. Kalau kau suka hati dan memanglah begitu. Kalau kau suka hati bilang semuanya. Amin. Yeay. Wah, adik-adik di rumah kayaknya semangat banget ya Kak ya. Iya, semangat banget nih Kak. Karena Kak, kita kan sudah nyanyi nih, udah semangat memulainya. Iya. Setelah itu kita ngapain? Kita udah dulu Kak. Benar sekali. Tanpa dimulainya doa, bakal sia-sia. Benar Iya, Kak? betul, Kak. Benar sekali. Baik adik-adik yang di rumah, silahkan ambil posisi yang baik, kita mau berdoa. Tangannya dilipat. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pagi hari ini. Engkau telah membimbing kami sampai tadi malam. Engkau menjaga kami dari tidur kami sampai sekarang kami kembali bina iman di Laurentius. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan melaksanakan bina iman kami. Kiranya berkati kami, jaga kami. Semoga apa yang diberikan kakak-kakak Bia bisa kami tangkap dengan baik, bisa kami dengarkan sekali yang beraktivitas bareng-bareng bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, dengarlah doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, lega sekali ya kita udah berdoa. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, baik, silakan duduk yang baik, ambil Alkitabnya, dan dengarkan baik-baik. Oke? Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Hari ini Kak Susan akan membacakan Injil tentang kemurahan hati dan juga bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Ayo siapkan kitab sucinya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata,
kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik selamat pagi. Semuanya bersemangat? Pastinya dong ya, pagi yang sangat cerah, tubuh yang sehat semakin membuat kita bersemangat dan selalu ceria ya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama nih mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan telah kita dengarkan tadi. Injil menurut Lukas bab 6 ayat yang 27 ya sampai dengan ayat 38. Nah, adik-adik, Kak Okina mau bacakan lagi ya. Nah, di ayat yang 27. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Wow, sangat jelas ya firman Tuhan hari ini kepada kita. Nah, tadi ada kata kasihilah. Adik-adik, bertepatan nih masih dalam minggu-minggu ini nih ya. Tanggal 14 kemarin, ada yang tahu orang-orang pada merayakan apa di tanggal tersebut? Siapa yang tahu? Yes, tanggal 14 kemarin ya, orang-orang merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang. Wow. Nah, pada tanggal tersebut nih ya, kalau kita perhatikan orang-orang itu mengekspresikan
kasihnya kepada orang-orang yang mereka kasihi. Nah, makanya juga kalau adik-adik perhatikan nih ya, baik di supermarket, di mall-mall gitu ya, kita melihat banyak sekali coklat. Nih, Kak Okina juga dapat coklat dari saudara Kak Okina. Nah, adik-adik dapat apa di tanggal 14 Maret? Ada yang dapat coklat juga? Senang sekali ya. Ada yang dapat bunga? Ada juga mungkin ya dimasakin mama makanan kesukaan adik-adik. Good job ya. Senang sekali ya ketika kita mempunyai orang-orang yang mengasihi kita. Nah, adik-adik, Kak Okina pikir ya, sangat mudah mengasihi, mencintai orang yang tadi yang mengasihi kita juga. Sangat mudah juga untuk mengasihi papa mama. Karena apa? Mereka juga mengasihi kita. Sejak kecil mereka yang merawat kita, memberikan segala kebutuhan kita, mencintai kita lebih dari apapun ya. Mereka itu sangat-sangat luar biasa kepada kita anak-anaknya. Wow, luar biasa sekali. Maka kita juga sebagai anak pasti dong mengasihi mereka, iya kan adik-adik? Pasti sekali. Nah, benar ya adik-adik, kita juga harus mengasihi orang-orang yang mengasihi kita juga. Tapi gimana nih ya bagi orang-orang yang mungkin pernah jahat nih kepada adik-adik? Mungkin yang pernah jahat nih kepada Kak Okina. Bagaimana ya? Apakah nih adik-adik Kak Okina mau juga mengasihi mereka? Apa jawabannya? Tahan dulu ya adik-adik. Kakak mau cerita ya. Ternyata ya, mengasihi orang yang jahat kepada kita itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Karena ada contoh. Dan contohnya itu ada nih kisahnya di Alkitab juga. Seseorang yang telah membuktikan bahwa mengasihi orang yang jahat kepada kita itu bisa loh dilakukan gitu ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah membaca bacaan pertama hari ini ya, kita di sana bisa membaca kisah Raja Daud dan Raja Saul. Nah adik-adik, jadi ya Raja Saul ini ingin sekali membunuh Daud. Karena apa? Dia sangat khawatir. Dia sangat cemas sekali kalau kekuasaannya jatuh kepada Daud yang telah diurapi menjadi Raja Israel. Nah, karena itu Raja Saul ini dengan semua pasukannya itu mengejar Daud supaya Daud dibunuh. Nah, tapi ya adik-adik, sebenarnya Daud itu mempunyai kesempatan sebenarnya untuk membunuh Raja Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak balas dendam kepada Saul yang sebenarnya punya niatan jahat kepada Daud. Nah, dari situ kita belajar ya bahwa Daud itu mempunyai kasih kepada Saul. Dia tidak membenci, dia tidak memusuhi, tetapi malah dia mengasihi. Daud memberikan contoh kepada kita bahwa mengasihi orang yang jahat kepada kita itu bisa dilakukan. Dan itulah ciri anak-anak Allah. Nah, ya adik-adik ya, itu ciri anak-anak Allah. Bahkan di Injil hari ini juga Yesus menegaskan nih, kakak bacakan lagi ya, ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, adik-adik, sangat jelas ya. Itulah
yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin sudah jahat kepada kita. Nah, Daud tadi contoh yang sangat baik. Dia mengasihi Saul yang sebenarnya bahkan ingin membunuh Daud. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang tetap mau mengasihi? Nah, ada nih kalau Vina memberikan tipsnya. Yang pertama, ya adik-adik, kita harus mau memperbaiki cara kita memperlakukan orang lain. Kita tadi sudah belajar dari Daud, bagaimana dia memperlakukan Saul. Dia tetap hormat kepada Saul karena Saul ya juga adalah orang yang dikasihi Allah. Menurut Daud, Saul juga adalah anak Allah yang dikasihi Allah. Saul adalah saudara yang berharga juga di mata Tuhan. Maka begitupun adik-adik ya, orang-orang yang kita temui setiap harinya, baik mungkin orang itu menjengkelkan ya, suka usil ke kita, jahat kepada kita, mereka adalah orang-orang yang tetap dikasihi Tuhan. Dan ya, yang kedua, nih tipsnya, caranya supaya kita tetap bisa mengasihi orang lain adalah kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, dengan ikut bina iman setiap hari Minggu selalu setia, itu sudah hal yang baik supaya kita bisa tetap dekat sama Tuhan. Terus apalagi kita selalu berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu good job. Kita sudah melakukannya adik-adik supaya kita tetap mau dekat dengan Tuhan. Nah, dengan kita dekat dengan Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa, maka ya adik-adik itu membantu kita supaya selalu belajar kepada Allah yang murah hati, ya, yang penuh kasih, supaya kita nih setiap hari diberikan kekuatan. Kalaupun ada orang yang jahat kepada kita, kita ada kekuatan untuk memaafkan mereka dan bisa memahami mereka. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi, mari kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Wow, harus kita lakukan. Dan juga mengasihi orang yang walaupun jahat kepada kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Oke adik-adik, jadi kita mau tetap mengasihi semua orang secara universal, secara umum ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang berbeda suku, bukan berbeda agama, tetapi semua, bahkan yang jahat kepada kita. Oke adik-adik, jadi sekian ulasan dari Kak Okina. Dadah. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Yuk, lengkapi perlengkapannya. Pertama, aqua botol bekas ini digunting seperti ini adik-adik. Lalu beri lem pada kardus yang sudah dibentuk seperti ini adik-adik. Setelah itu, kain flanel yang warna hijau ditempelkan di atas kardus dan digunting sesuai dengan polanya. Hati-hati adik-adik dalam menggunting. Aqua botol tadi diberi lem, lalu ditempelkan dengan kain flanel warna coklat. Dan dirapikan ya adik-adik. Siapkan kertas yang sudah dipotong memanjang seperti ini adik-adik dan diberikan lem. Lalu ditempelkan di atas sisi botol yang sudah siap. Dan ingat, kita ada 3 botol dan dibentuk sama seperti ini adik-adik. Lalu dirapikan ya adik-adik. Setelah dirapikan, botol warna coklat dan warna kuning diberi lem pada dasarnya. Setelah dilem,
ditempelkan seperti ini. Setelah itu, kita gunting kain flanel warna coklat menyerupai bentuk kuping. Setelah itu, bentuk hidung dan bentuk lingkaran untuk kedua matanya. Ini untuk menghiasi setiap botol yang sudah kita buat ya adik-adik. Lalu setelah semuanya sudah ditempelkan, adik-adik jangan lupa untuk menulis ayat hari ini. Kasiska pilih Lukas 6 ayat 27 lalu ditempelkan. Dan hari ini kita membuat tempat peralatan pensil kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Kembali lagi. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah bernyanyi sama Kak Christine dan Kak Raka, sudah mendengarkan sabda Tuhan, dan juga sudah beraktivitas ya Kak Iya, ya. betul. Iya. Adik-adik di rumah bisa nggak aktivitasnya? Pasti Bisa. dong. Iya, nggak kenapa nggak bisa. Namanya juga adik-adik Laurentius gitu loh. Iya. Baik adik-adik. Nah, sebelum kita mau mengakhiri untuk hari ini, jangan lupa di bawah ini boleh persembahannya ya. Di bawah ini ya, jangan kemana-mana, jangan ke kantong Karaka. Ya, oke adik-adik, kita mau selesaikan untuk hari ini, tapi kita mau apa dulu Kak? Kita mau berdoa dulu, Kak. Berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu karena sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian setelah mendengarkan sabda Tuhan, adik-adik yang di rumah juga harus melaksanakannya, ya. No apa? Jangan hanya di hari Minggu aja dikerjakan, tetapi setiap harinya. Benar Kak? Betul sekali. Yuk, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai dalam bina iman kami. Semoga yang kami dengarkan, yang bisa kami lakukan tadi dalam aktivitas kami, dibantu oleh kakak-kakak Bia, semoga menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, dan berkati teman-teman kami jika ada yang sakit, sembuhkan mereka. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik yang di rumah, mari kita untuk yang terakhir kita mau bernyanyi. Ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
kita. Sampai jumpa. Bye-bye. Percaya kepada Tuhan. Yes, yeah. Then just try to show it. Then please. And then it's a tissue.